Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta. Alhamdulillah, kita kembali mengucap puji syukur tahmid alhamdulillah kepada Allah atas nikmat di pagi hari ini. Kita terbuka hati untuk datang ke rumah Allah, ringan langkah kita, besar prioritas untuk menghadiri memenuhi panggilan azan di pagi hari ini, pagi Jumat yang penuh barakah, yang dikatakan oleh ulama hari Jumat itu hari raya mingguan orang Islam. Hari Jumat hari raya mingguan orang Islam. Alhamdulillah. Selawat dan beriring salam di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, seperti biasa di pagi Jumat kita menikmati dua surah dalam salat, surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Surah As-Sajadah 31 ayat, surah Al-Insan 31 ayat. Jadi kedua-duanya 61 ayat. Alhamdulillah. Ayat surah ini banyak pengajaran. Kita ambil satu poin, satu pengajaran yang ada keserupaannya, ada kesamaannya. Ayat 13 surah Sajadah dengan ayat 28 surah Ad-Dahr ataupun Al-Insan. Ini tentang masyiatullah. Ini berhubungan dengan akidah nih Pak ya. Berhubungan dengan akidah. Kita lihat ayat ini. Ayat 13 surah Sajadah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Amanna bika ya Rabb. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, kata Allah. Inilah masyiah. Ini katakan masyiatullah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami beri setiap orang itu hidayah. Masyiah berhubungan dengan hidayah. Kalau Allah menghendaki, setiap orang dikasihnya hidayah, dikasihnya keimanan yang maksimal, seperti yang terjadi di zaman Nabi, yang tak datang sholat subuh itu 2-3 orang saja. Jumlah orang yang sholat subuh di zaman Rasulullah SAW melebihi jumlah orang yang datang sembahyang hari raya di zaman kita. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, kata Allah, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan memberi setiap orang, setiap personil hidayah yang hebat. Yang diberi hidayah itu dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Siapa yang mau datang sholat subuh? Dia sholat isyanya dia ada. Biasanya orang datang sembahyang subuh, sembahyang isya dia ada, sembahyang maghrib dia ada. Bukan dia subuh datang, maghrib tak ada. Tidak berlaku. Dia datang, dia maghrib, datang dia isya. Sesudah keluar sembahyang isya dia bini anak datang subuh. Lalu dimudahkan Allah pilih dia. Allah pilih dia. Kemudian dia berpikir,
yang datang yang subuh dia berpikir, oh, nggak lama lagi saya hidup ini. Kemarin kan ada hadis Nabi kita sampaikan bahwa di hari kiamat nanti orang paling terang jalannya, karena hari kiamat itu gelap, yang paling terang jalannya di sana orang yang datang subuh, datang isya berjamaah. Itu sudah empat atau 3 kali ya, 3-4 kali kita sholat hadis itu ya. Walau syi'na, kalau kami menghendaki kata Allah, la ataina kulla nafsin hudaha, kami memberi hidayah untuk setiap orang. Datang dia ke masjid, penuh masjid. Seperti di zaman Rasulullah dan seperti komunitas yang maju. Kalau kita lihat komunitas yang maju, tak usah di luar negeri, di Indonesia saja. Saya pernah pergi ke suatu komunitas yang datang sholat subuh itu mungkin 40% dari penduduk. Muslimin, muslimat datang, pemuda-pemudi datang, anak-anak dibawa. Dan mereka boleh katakan rata-rata tiap pagi ada tazkirah, ada pencerahan, ada pengisian. Karena sepatutnya orang datang ke masjid itu haus ilmu pasalnya. Biar dia tahu kenapa dia datang ke masjid. Lanjutan ayat ini, walakin katanya, haqqal qawlu minni. Lanjutan ayat 13 tadi ya. Kalau kami menghendaki, kami beri semuanya hidayah. Kalau Allah memilih, dikasihnya imannya maksimal. Orang itu kalau buat imannya, tidak mungkin tidak ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Imannya bermasalah. Imannya lemah. Imannya sakit. Imannya luntur, mundur, kendur. Na'udzubillah. Walakin kata Allah, tetapi haqqal qawlu minni, sudah jelas keputusan Allah, la amla'anna jahannam. Allah akan memenuhi neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari mayoritas besar jin dan manusia. Mayoritas manusia terhindar daripada hidayah Allah karena banyak faktor supaya itu surah As-Sajdah. Kalau kita lihat surah Al-Insan sama juga. Ayat 30 tadi sebenarnya ya. Surah Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh berbuat sesuatu, menghendaki sesuatu, illa an yasha Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ini masyiah juga nama apanya, kehendak dan ketentuan Allah. Ayat 30 surah Al-Insan ini dikaitkan dengan tazkirah. Itu enaknya ya. Ayat 30 yang terkait masyiah tadi dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat tazkirah. Berarti bisa dibaca dua-duanya. Ayat 29 dan ayat 30. Ayat 29 mengatakan inna hadhihi tazkirah. Kalamullah ini, ayat-ayat Al-Quran ini tazkirah. Tazkirah sudah menyerap dalam bahasa kita, walaupun belum penuh penyerapannya. Belum semua orang tahu tazkirah itu apa. Tazkirah itu peringatan, tuntunan. Quran ini, ayat ini tazkirah, peringatan Allah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sebarkan, yang perlu kita masyarakatkan. Itu maka kalau orang itu menyampaikan kuliah ringkas dikatakan tazkirah. Nah, ayat kalamullah ini tazkirah. Faman syaa, siapa yang ingin, kalau mau pengajaran Allah ini, ittakhadha ila rabbi sabila, carilah jalannya, bacalah Quran, bacalah terjemahannya, ikutilah tafsirnya, cobalah mendalami maksudnya. Kemudian baru disusul dengan ayat masyiah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh menentukan menghendaki sendiri tanpa ada kehendaknya Allah.
Bukan semua orang yang bisa pegang Quran. Bukan semua orang yang bisa mendengar Quran disampaikan. Itu yang dipilih Allah saja. Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha tahu. Allah itu maha bijaksana. Tahu dia siapa orang yang tangannya bisa pegang Quran. Malam Jumat, hari Jumat. Siapa yang bisa baca surah Kahfi, surah Yasin, surah Muluk, surah Waqiah dan lain-lain. Siapa yang bisa membaca Quran secara rutin. Contohnya setengah juz satu hari. Setengah juz satu hari. Berarti kalau Bapak baca setengah juz satu hari, 60 hari sudah khatam Quran. Subhanallah. Subhanallah. Kalau bisa baca Quran setengah juz satu hari, mungkin suaminya seperempat juz, istri seperempat juz. Atau satu juz dibagi 3. Suami istri separuh, anak-anak dibagi. Tapi siapa yang ada baca Quran di rumahnya? Siapa yang ada halaqah Quran di rumahnya? Siapa yang ada pegang Quran di rumahnya? Ibunya baca Quran, ayahnya baca Quran, anak-anak baca Quran. Secara teratur, secara terkoordinir, terancang dengan baik. Siapa orangnya? Suami istri duduk baca Quran. Anak-anak diajak, dirangkul, dibawa. Itulah. Yang mau itu katanya yang dipilih Allah. Allah itu maha alim, Allah itu maha hakim. Lalu ayat 31 penutup, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Perhatikan nanti Pak ya, pulang ke rumah tengoklah ayat 39, 30, 31 surah Al-Insan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang dipilihnya dalam rahmatnya. Kalau orang itu mau dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya, dia pegang Quran. Hatinya hati Al-Quran. Hatinya hati ibadah. Hatinya hati zikir. Hatinya hati istighfar. Hati salawat. Hati ilmu. Mau memikirkan ilmu. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang yang dipilihnya dalam rahmatnya. Wadzalimina adalahum azaban alima. Orang yang zalim tersedia baginya azab yang pedih. Jadi kalau kita baca ayat ini takut kita Pak ya. Takut kita, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Sudah pernah disebut sebelum ini beberapa kali ada seorang sahabat di Malaysia. Sahabat baik. Meninggal istrinya. Kemudian datang sahabat-sahabat bertakziah ke rumahnya. Menyampaikan ucapan sabar dan doa. Dilihat oleh orang yang datang, suaminya tidak berapa sedih. Lalu ada yang berani menanya, Pak, Encik, saya lihat Encik ini tak menangis lah. Istri Encik meninggal. Kenapa ya? Apa jawab suaminya? Untuk apa saya menangis? Katanya. Istri saya itu ahlul jannah. Di mana Encik tahu istri Encik itu orang ahlul jannah? Akan masuk jannah, masuk surga. Katanya, semasa dia sehat, pagi baca Quran, sore baca Quran. Subhanallah. Hatinya hati Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ada dalam buku ini cerita orang saleh. Cerita orang saleh meninggal dunia. Orang dulu ya. Ada di sini ceritanya. Dia meninggal dunia. Waktu dia sehat, permintaannya kepada Allah supaya dia meninggal waktu puasa. Itu doanya. Dia minta kepada Allah supaya meninggal di waktu puasa. Dia rajin puasa. Subhanallah. Supaya meninggal di waktu puasa. Lalu
sebelum dia sakit untuk meninggal, masih sehat lagi, dia menggali kubur. Orang dulu ya, yakin yang meninggal, disiapkannya kuburnya baik-baik. Kemudian masuk ke dalam kubur, sholat tahajud, baca Quran, bahkan khatam Quran. Tercatat di sini dia membaca Quran sampai habis 100 silap 150 kali khatam Quran. 150 kali khatam Quran dibaca. Pas dia mengembuskan nafas terakhir, dia baca Quran, dia puasa. Ayat yang dibacanya surat Al-An'am 1, 2, 4. Subhanallah. Surat Al-An'am 1, 2, 4. Yang berbunyi lahum darussalam. Bukan 1, 2, 4, 1, 2, 7 Pak ya. Surat Al-An'am ayat 127 halaman 144. Lahum darussalam 'inda rabbihim. Tersedia untuknya jannah darussalam pada sisi Allah. Wa waliyuhum, Allah pelindungnya, penjaganya, bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini. Meninggal berpuasa, meninggal membaca Quran, meninggal membaca ayat tentang jannah. Begitulah ya. Begitulah hebatnya orang-orang dulu, hatinya hati Al-Quran, lalu Allah pilih dia. Pilih dia saat kematiannya, saat husnul khotimah yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jadi macam mana supaya Allah selalu memilih kita? Begitulah macam yang dikatakan tadi. Kalau ingin datang semuanya semua, datanglah maghrib, datanglah isya, datanglah sholat juga, zuhur, asar, dan lain. Kemudian lakukanlah sholat sunat. Kalau hari Kamis contohnya, puasa sunat. Hari Senin puasa sunat. Banyakkan berinteraksi dengan orang saleh. Banyakkan memikirkan keilmuan. Ingat mati, ingat akan kita saat akan kita menghadap Allah nanti. Kita semua akan menghadap Allah, kita yakin, tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang keyakinannya rapuh, keyakinannya lemah. Itulah kita akan berusaha menguatkan keyakinan kita. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.